tingkat kecerdasan kepandaiannya di atas saya, gagal selesai S3 di UGM karena eksperimen ya, karena alat atau piranti yang digunakan untuk melakukan eksperimen itu akhirnya tidak jadi. Saya tidak tahu kenapa begitu ya, karena memang harus membuat program sendiri yang disesuaikan dengan eksperimen atau percobaan yang dilakukan oleh peneliti, sehingga ini rawan sekali, kemungkinan besar bisa tidak selesai. Nah, padahal saudara hanya punya waktu 1 semester kalau bisa selesai dalam membuat tesis. Namun sedikit saya kenalkan mengenai eksperimen itu apa. Jadi kalau dari katanya eksperimen itu percobaan. Ya, paling mudah ya kalau misalkan saudara membuka pabrik racun tikus gitu ya. Kemudian saudara punya beberapa jenis produk racun tikus ya. Saudara punya beberapa ekor tikus, saudara coba pakai alat A, bagaimana matinya, pakai racun A bagaimana matinya, pakai racun B bagaimana matinya, cepat atau tidak, kering atau busuk, dan seterusnya. Itu contoh yang paling mudah ya seperti itu. Sehingga kalau misalkan hal-hal seperti itu kalau dipraktekkan di dalam ekonomi memang tidak mudah. Karena apa? Di dalam ekonomi kalau sudah gagal ya akan susah untuk dibuat ini apa namanya, bangkit lagi. Sehingga suatu eksperimen di dalam ekonomi itu sulit sekali, karena di dalam ilmu sosial itu faktor-faktor yang ada yang berpengaruh di dalam suatu perekonomian, di dalam suatu situasi itu sangat dinamis gitu ya. Jadi sangat lentur, sangat mudah untuk berubah. Ya, sangat mudah untuk berubah. Sekarang A nanti sore bisa A minus, A plus, atau malah B. Ya, karena faktor yang kita tidak ketahui, bahkan terjadinya perubahan harga saham itu bisa sangat cepat. Ya, dan apa namanya itu mungkin tidak pakai hitungan hari, tapi hitungan jam. Ya. Kemudian juga keputusan manajemen itu juga bisa sangat lentur, mungkin karena ada masukan-masukan dari manajemen, ya, artinya dari anggota organisasi, dari situasi yang tadi saya sebutkan, misalkan ada perubahan kondisi ekonomi, itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, hal seperti itu, jadi variabel-variabel seperti itu yang mungkin relevan untuk membuat suatu kondisi eksperimen, itu perlu dikumpulkan apa saja variabel-variabel yang berpengaruh itu. Nah, variabel-variabel itu adalah variabel-variabel yang kita buat, kita kendalikan atau dikendalikan oleh peneliti. Jadi apa namanya, peneliti harus mengumpulkan banyak variabel yang kita kenal, misalkan saja sebagai variabel independen, sebagai variabel yang apa namanya menentukan, variabel dependen, maka harus tahu apa saja sih yang berpengaruh. Nah, kalau sudah tahu, ini bagaimana kalau kita ubah sedikit, bagaimana kalau kita tambah, bagaimana kalau kita turunkan, ya. Bagaimana kalau manajemen itu mengambil keputusan A, bagaimana kalau manajemen itu mengambil keputusan Q. Nah, itu bisa apa namanya, akibatnya berbeda-beda. Nah, untuk bisa secara otomatis menghasilkan suatu akibat itu nanti, ya, nanti diperlukan suatu alat,
ya diperlukan suatu alat ukur atau instrumen yang dapat digunakan untuk secara otomatis itu tadi melakukan perubahan terhadap variabel dependen. Ya. Nah, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk menentukan alat, untuk membuat alat ini sesuatu yang tidak mudah. Bukan tidak mungkin loh ya. Saya sekali lagi bukan tidak mungkin, tapi tidak mudah. Nah, alatnya itu seperti apa? Ya, tentu saja kalau zaman sekarang dengan kemajuan IT ini, alatnya dengan pemrograman, membuat program dengan komputer. Ya. Nah, kalau terus terang saya sendiri belum pernah mencoba eksperimen ini ya, tapi teman saya yang pernah mencoba gagal dan akhirnya tidak lulus tadi membuat saya menjadi tidak memberikan rekomendasi atau tidak menyarankan untuk itu. Tapi ya tidak apa-apa kalau saudara pengen punya pengalaman spesial ya monggo. Tapi sekali lagi itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Karena apa? Karena kalau saudara bukan orang yang ahli IT, ya, bukan ahli IT, saudara tidak mudah untuk bisa menghasilkan instrumen atau alat yang dapat digunakan untuk melakukan eksperimen. Ya, ini persoalan. Kalau sudah tidak bisa kita lakukan sendiri, tidak bisa kita buat sendiri, berarti kita tergantung ya, kita terikat ya pada orang lain yang kita minta tolong untuk membuat suatu program itu. Itu persoalan menurut saya persoalan yang paling utama. Kalau sudah ada instrumennya, sudah ada alat, kemudian variabel-variabelnya sudah kita siapkan, sudah kita buat rancangan, nah itu adalah ya kita bisa operasikan, tapi sekali lagi itu adalah eksperimen percobaan, bukan kejadian sebenarnya. Jadi kondisi tadi itu perubahan harga saham itu juga ditreatment, dibuat, dimunculkan. Nah, kebijakan membeli atau tidak atau menjual bahkan itu adalah juga sama, itu satu treatment ya, kebijakan dari peneliti. Jadi peneliti bisa mengatur, mengendalikan variabel-variabel yang bisa mempengaruhi besar kecilnya atau perubahan-perubahan daripada variabel dependen. Ya, nah ini. Jadi kalau kita sudah mempunyai variabel, kita sudah mempunyai alat, kita membuat rancangan dan metode eksperimen yang akan kita lakukan itu langkah-langkahnya siapa? Siapa yang dilibatkan di dalam eksperimen itu? Apakah peneliti seorang saja, ataukah dibagi beberapa orang? Misalkan ada yang berfungsi sebagai penjual surat berharga, yang berfungsi sebagai pembeli surat berharga, yang berfungsi sebagai otoritas yang menentukan beli atau tidak beli. Kemudian yang menjadi penentu dari variabel yang lain, misalkan kurs ya, kurs, suku bunga dan seterusnya, itu kan juga bisa menentukan perdagangan dari saham misalnya. Nah, ini semua harus ditentukan lebih dulu, dirancang ya sebelum mulai dijalankan eksperimen itu. Seperti tadi kalau misalkan contoh perusahaan tikus tadi, ini tikusnya yang umur berapa ya, tikusnya yang gemuk atau yang kurus, ya, obatnya yang dipakai yang mana, kemudian kerangkengnya atau turunan sangkarnya yang dipakai yang mana, alat pengamatannya apa, kemudian untuk mendeteksi busuk atau tidak apa, ya semua piranti atau alat-alat yang digunakan itu disiapkan. Nah, sama kalau kita melakukan eksperimen sosial juga itu. Jadi siapa yang
ditugasi untuk terlibat di dalam proses eksperimen itu harus disiapkan. Oke, nah kemudian kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, kemudian setelah itu lakukan eksperimen. Nah, dari hasil eksperimen itu lalu dilakukan pencatatan hasil eksperimen, pengukuran, ukuran variabel-variabel independen, kalau sekian jadinya bagaimana, kalau ini sekian, lalu yang lain secara otomatis berapa besarnya, dan seterusnya itu supaya dilakukan pencatatan untuk membuat suatu model. Misalkan kita melakukan suatu analisis statistik yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan itu. Ya. Nah, kemudian ini untuk mendapatkan hasil eksperimen yang baik perlu dilakukan eksperimen berulang-ulang. Jadi tidak cukup hanya satu kali, ya, sehingga perlu dilakukan pengulangan. Apakah diulang hasilnya sama atau tidak? Kalau beda, loh kenapa kok beda? Nah, berarti mesti ada persoalan. Mestinya kalau yang lain-lain sama, semua variabel harganya atau nilainya sama, mestinya variabel dependen yang dihasilkan sama juga. Nah, jadi perlu dilakukan satu pengulangan eksperimen. Mungkin juga begitu. Jangan-jangan yang tikus yang dicoba untuk obat itu tikus yang sudah tidak sehat. Coba lagi tikus yang lain. Coba lagi tikus yang lain. Oh, ternyata memang benar bahwa dengan obat ini tikus makan kemudian mati dalam waktu 5 menit dan langsung mengering tetapi tidak membusuk. Sehingga apa? Sehingga obatnya itu sekaligus mematikan enzim-enzim atau sel-sel yang membusukkan daging itu, misalnya seperti itu. Jadi berfungsi sekaligus mematikan zat-zat yang ada di dalam tikus, misalnya seperti itu. Nah, itu perlu dilakukan terhadap tidak hanya satu tikus, tapi beberapa ekor tikus. Nah, itu saudara-saudara sekilas mengenai eksperimen. Saya tidak mau berisiko untuk masuk ke dalam diskusi eksperimen lebih dalam. Dan ini sekedar pengetahuan saja bahwa saudara pernah mendapatkan gambaran mengenai eksperimen atau cara pengumpulan data dengan eksperimen atau percobaan. Dan sekali lagi, ini bukan, kalau saudara melakukan dengan eksperimen, bukan hal yang mudah, ya, dan juga membutuhkan waktu yang banyak. Bahkan kalau saudara membuat suatu alat atau rumus atau program yang besar, panjang, untuk eksperimen itu saudara mungkin membutuhkan dana yang tidak sedikit. Oke, nah oleh karena itu saya berpikiran ada satu hal yang penting yang menurut saya pasti saudara lakukan, itu adalah analisis data. Sehingga materi eksperimen ini saya sampaikan secara sekilas ini dan saya cukupkan. Saya akan ganti dengan analisis data. Ini sudah saya upload materinya, tapi saya akan menjelaskan diagramnya saja. Sekali lagi, materinya sudah saya upload. Saya akan menjelaskan diagramnya saja. Sudah lumayan, ada 38. Maaf Pak Her, mau konfirmasi kalau materi yang di web, materi terakhir yang di-upload itu nggak bisa di-download, Pak. Oh ya, nggak bisa di-download. Iya Pak, forbidden. Di saya aja atau yang lain ya, coba minta tolong. Saya juga nggak bisa download Pak, sama tadi ada forbidden apa gitu nggak bisa di-download Pak. Materinya ini, bentar ya, kita lihat dulu ya. Wah ini ya tidak apa-apa, nanti kalau saya masukkan di WhatsApp gimana? Iya Pak, tidak apa-apa. Iya, bisa Pak kalau di WhatsApp. Sebentar dulu. Kok nggak bisa ya? Bentar dulu, kita coba dulu. Tidak apa-apa, saya masukkan di
di WhatsApp enggak apa-apa. Ternyata ujiannya itu besok hari Rabu ya? Iya Pak, ujian. Tahu-tahu sudah ujian. Gimana? Saudara mau ujian seperti biasa atau ujian take home exam atau gimana? Take home. Pilihannya apa Pak? Kalau saya pengennya malah cek poin. Take home, Pak. Cek poin itu koreksinya gampang ya, Mas. Ini ya, kita coba ya. Sebentar, saya belum. Saudara sudah bisa melihat LMS. Learning Sudah, Management Pak. System Bisa, sudah Pak. bisa lihat? Sudah bisa? Web? Ini ya, materinya ini tahu? Iya, Pak, betul. Oh, nggak bisa. Nggak bisa itu karena jaringan saya atau karena apa nih? Bisa karena jaringan saya loh. Saya kok sepertinya bisa, sekarang enggak bisa. Hah? Enggak apa-apa. Soalnya di web kami tampilannya juga sama seperti yang punya Bapak ini. Nggak bisa juga ya. Di-share di WA grup aja, Pak. Iya, nggak apa-apa. Sebentar, saya penasaran ya. Tapi ini adalah apa namanya? Ya nanti aja saya WA grup atau saya coba simpan di PDF ya. Ya Pak, terima kasih. Baik, sabar dulu ya, nanti saya kirim. Nah, ini salah satu bagian yang ada di dalam Jawa Timur jelek benar. Anak dikenali cowok itu kemamanya bela ya pecat. Astagfirullah. Benar. Inya lihat Junet terus makan es krim Junet lihat jendela. Siapa ngarannya? Apa? Siapa ngarannya? bisa saudara lihat. Karena ada Junet makan es krim lihat mukanya dia ketawa kalau Junet sekali gitu. Tapi mun Junet dulu tuh jangan cowok tuh aku dapat harus makanan
lihat jangan lupa lah beli ini dibeli aku kelas agak. Bawa itu temanku juga. Iya, kadang aku dari dalam rumah teriak jangan lupa martabak. Halo Yola, di unmute dulu Yola. Bisa dilihat diagramnya ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Bisa Pak. Pak, diagramnya bisa dilihat. Jadi analisis data itu setelah kita mengumpulkan data itu disiapkan supaya data itu baik. Artinya baik itu apa? Data itu artinya baik itu Pak, rapi Pak, atau gimana? Yang dimaksud data baik ini gimana? Dalam kaitannya dengan pengolahan data penelitian. Sesuai, Pak. Sesuai dengan data. Mungkin sesuai dengan hasil datanya, Pak. Ya, ini penting ini. Saya harus menyamakan persepsi dulu. Yang dimaksud data baik itu gimana, Pak? Besar semua, kecil semua, rapi, urut, atau gimana? Ayo. Saudara kemarin ikut seri website dengan acara saya enggak? Enggak ikut ya. Yang ikut hanya 40 orang, berapa? Mungkin tidak termasuk saudara. Ayo, data itu supaya disiapkan dulu. Supaya apa namanya, baik. Baik itu menurut aturan metodologi penelitian atau riset begitu, apa yang dimaksud baik? Kayak saya beri waktu 10 menit lah kalau saudara belum paham. Saudara harus menyiapkan data itu ya, sehingga siap untuk diproses. So, kalau tidak menyiapkan data dan diperoleh data yang baik, ya rumus statistik itu tidak ngerti angka yang dihitung itu salah atau benar. Boleh coba jawab, Pak? Silakan. Jadi data yang baik itu harus objektif, representatif, memiliki sampling error yang kecil, up to date dan relevan. Terima kasih. Mungkin saya bisa menjawab, Pak. Oke, silakan Matius. Mungkin data yang baik itu dikatakan baik itu mempunyai tujuan dan masalahnya harus digambarkan secara jelas, dan teknik prosedur dalam data itu harus dijelaskan secara terperinci, Pak. Terima kasih. Jadi yang disampaikan ini masih komponen-komponen ya tidak salah, tapi belum lengkap secara menyeluruh begitu. Oke, silahkan. Maka kalau ada silahkan yang lain menyampaikan lagi supaya bisa lebih lengkap
Tadi sudah ada apa namanya disampaikan oleh yang pertama tadi siapa tadi? Saya Pak Sugianur, Pak. Sugianur, representatif itu satu. Kemudian yang berikutnya itu adalah dikumpulkan dengan metodologi yang benar bagaimana proses pengumpulan data. Oke, silakan yang lain. Ya. Ya. Oke, masih ada? Setelah Ivana? Oke. Sudah? Nanti nulis sendiri ya. Jangan lupa nulis sendiri supaya saya bisa melaporkan, mengumpulkan saudara ke Pak Rudi dengan baik. Karena nanti yang menghitung akhir itu Pak Rudi dulu. Setelah Pak Rudi selesai, lalu kami berdiskusi untuk menentukan nilai akhir. Tapi yang memproses untuk mengumpulkan apa namanya materi-materi seperti UTS, kemudian tugas, partisipasi, UAS itu Pak Rudi. Masih ada? Baik, saya tidak jawab secara langsung, tetapi akan menjelaskan diagram ini dengan harapan nanti saudara bisa mengambil kesimpulan dan secara langsung atau eksplisit juga akan saya sampaikan akhirnya diperoleh suatu data yang baik itu seperti apa. Ya, baik. Saudara-saudara, yang pertama itu perlu ada koreksi, ya, koreksi terhadap data. Ya, perlu ada koreksi. Nah, koreksi terhadap data ini tidak hanya editing. Saya mulai dari sini ya. Saya mulai dari sini, nanti ke kanan, terus baru ke atas. Terus terakhir ke sini. Saya mulai dari sini. Yang perlu dikoreksi, yang perlu diedit itu tidak hanya data primer. Ya, memang data primer itu lebih rentan atau rawan terhadap kesalahan. Tetapi juga memungkinkan data sekunder, ya, data sekunder. Data sekunder itu juga perlu dikoreksi. Belum tentu apa namanya, maaf ini ya, laporan dari suatu lembaga itu benar. Maka ada kemungkinan saudara perlu membandingkan data dari lembaga lain. Wajar enggak kalau misalkan cara perhitungan seperti ini? Ya. Wajar enggak kalau misalkan cara memberikan reward dengan cara seperti ini? Nah, itu harus saudara lakukan koreksi terhadap laporan yang disampaikan oleh perusahaan misalnya. Atau laporan yang disampaikan oleh suatu lembaga misalkan. Bank Indonesia, BPS, kemudian Bank Dunia dan lembaga-lembaga lain yang resmi di tingkat nasional maupun internasional. Itu perlu diadakan koreksi terhadap data. Kita mengadakan koreksi, melakukan editing itu belum tentu apa namanya ada kesalahan. Ya kalau tidak ada kesalahan ya berarti ya sudah benar. Jadi jangan apa namanya a priori dulu bahwa kita perlu melakukan editing karena pasti ada yang salah. Jangan begitu. Jangan begitu. Sebab ada kemungkinan kita melakukan koreksi itu tidak menemukan kesalahan. Kalau tidak menemukan kesalahan ya alhamdulillah, puji Tuhan, berarti data yang kita kumpulkan itu sudah apa namanya baik.
Ya. Nah, kemudian sekarang contoh yang sederhana, contoh konkret saja lah, contoh konkret yang sangat sederhana. Misalnya apa namanya? Ini tidak bermaksud untuk ini ya. Identitas, ada identitas yang perlu diisi oleh responden. Misalkan sudah berapa lama Bapak trek Ibu menikah? Misalkan 2 tahun. Ya, nulis 2 tahun. Terus kemudian di bagian lain ada pertanyaan, sudah berapa anak yang Bapak Ibu miliki? Misalkan 4. Ya, baru 2 tahun kok anaknya 4. Kan sesuatu yang aneh kan, tidak lazim lah. Perlu dipertanyakan apakah benar data ini. Nikahnya baru 2 tahun kok anaknya 4. Ya, kalau misalkan dijelaskan, oh itu karena ini apa namanya, dengan suami ini atau dengan istri ini, itu istri kedua yang sudah membawa anak 3 gitu. Jadi harus ada penjelasan karena itu apa namanya, sesuatu yang aneh gitu ya. Misalkan penghasilan per bulan atau setiap bulan Bapak berapa? 5 juta. Bapak mempunyai berapa kendaraan? 3. Apa saja? 4. Kemudian CR-V. Penghasilannya 5 juta, bisa mempunyai mobil seperti itu untuk pajak aja Pak, cukup itu. Ya. Setahun pajaknya berapa? Pak, cukup dengan pendapatan sekian. Kadang-kadang apa namanya, tidak konsisten gitu loh. Nah, kalau seperti itu nanti bisa lucu. Kenapa lucu? Karena apa? Karena ada kemungkinan saudara itu tidak menemukan apa namanya, tadi sudah disampaikan, representatif, tidak menemukan sampel yang mewakili populasi. Loh, yang mau kami teliti itu memang orang yang kebanyakan mempunyai pendapatan di bawah 10 juta. Nah ini kok ada yang punya 4, punya apa namanya, CR-V dan lain sebagainya, yang untuk pajak aja sudah setahun udah puluhan juta. Ini tidak bisa apa namanya, nalar gitu. Nah itu berarti kan kemungkinan tidak merepresentasikan ini apa namanya, populasi. Ya. Karena apa? Karena nanti sebelum saudara melakukan pengolahan, saudara harus membuat deskripsi. Jadi kalau saudara itu apa namanya, nanti menyusun suatu tesis gitu ya, itu kan ada pendahuluan. Ya, kemudian ada landasan teori, penelitian terdahulu, terus kemudian hipotesis, terus metodologi. Ya. Setelah metodologi, bab berikutnya, bab 4 itu analisis apa namanya, data dan diskusi. Nah, analisis itu bagian awalnya dilaporkan, disampaikan secara deskriptif data yang saudara kumpulkan. Saudara harus memberikan gambaran bahwa data yang akan kami olah, data yang kami kumpulkan itu seperti itu. Nah, data yang saudara kumpulkan itu harus saudara deskripsikan di subbab 4 ya, subbab 4 ke 1. Ya. Yaitu deskripsi biasanya berupa tabel, misalkan apa namanya, identitas dari responden, ya, itu jenis kelaminnya ada pria wanita, perbandingannya berapa persen. Kemudian apa namanya, kerjaan, lah kok ini mayoritas mahasiswa, padahal di sini ceritanya mengenai e-money, ya, atau bukan e-money, apa namanya, e-banking. Jadi kalau e-banking ya memang bisa, tapi tidak wajar kalau misalkan mahasiswa mempunyai e-banking yang operasionalnya tidak sebanyak kalau sudah berumah tangga. Mungkin kurang cocok kalau semua mahasiswa. Jadi padahal judulnya tidak
hanya terbatas pada mahasiswa, sehingga sampelnya itu tidak representatif. Nah, ini dikoreksi di awal. Loh, respondennya kok begini? Berarti harus saudara tambahkan responden yang lain supaya bisa merepresentasikan populasi. Ya, jadi ini bagian awal. Jadi data itu diedit dulu, ya, dikoreksi dulu. Nah, seperti dulu mungkin pernah saya sampaikan, waktu kita input itu ada kemungkinan data itu double gitu ya. Harusnya input 7 tapi karena pekannya tombol keyboard kita menjadi 777. Jadi harusnya 7 menjadi 777 kan, itu nanti ganggu perhitungan. Nah, hal seperti itu harus dikoreksi. Nah, sehingga perlu dicetak dulu, walaupun saudara itu menggunakan Google Form, ada baiknya saudara print dulu, cetak dulu hasilnya. Bisa jadi programnya itu ada sesuatu yang tidak bisa menerima kondisi tertentu sehingga dia mungkin kosongkan gitu ya. Ya, kita nggak tahu kan. Biasanya kan, maaf ini ya, kalau kita tidak tahu IT kan, kalau membuat Google Form mungkin minta tolong pada orang yang tahu tentang IT, sehingga kita perlu cek, perlu klarifikasi data yang diproses oleh Google Form itu benar atau tidak. Nah, itu perlu dicetak, dilihat ya. Ya, nanti kan kelihatan. Oke. Sekali lagi, kalau data itu kosong itu mungkin masih bisa ya, bisa dibiarkan ya, karena kalau data itu kosong ada kemungkinan program aplikasi statistik itu otomatis akan membuang data yang kosong. Tapi kalau data itu seperti tadi 777, harusnya 7 saja, tertulis 777, wah bila ini bisa ngaco hasil hitungan. Oke, nah kemudian secara khusus kalau data itu kosong bagaimana? Ada beberapa cara ya. Rata-rata dengan nilai data sebelum dan sudahnya. Rata-rata dari nilai pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama oleh beberapa responden itu dinilai berapa saja, lalu dihitung rata-rata. Ada beberapa cara seperti itu. Atau dibiarkan saja. Karena apa? Karena sudah diberitahu oleh program aplikasi bahwa data yang kosong akan disidit, akan dikeluarkan dari proses. Maksudnya begini, kalau datanya itu tadinya 100, ada 3 data yang kosong, itemnya ada yang kosong, lalu dikeluarkan menjadi 97 data yang bisa diolah. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi pembiaran terhadap data yang kosong. Ya, kemudian berikutnya adalah pengkodean. Tadi sudah disebutkan, ya ada angka 7 misalkan untuk provok ya, untuk sangat 7 gitu, sangat 7, dibuat 7, kemudian di bawahnya 6, 5 dan seterusnya itu coding. Jadi urutan penggradasian. Juga coding terhadap jenis kelamin, misalkan pria 0, wanita 1, atau sebaliknya pria 1, wanita 0. Ya. Diberi kode, masing-masing diberi kode. Ya, diberi kode. Nah, bisa juga untuk seperti kemarin sudah saya tunjukkan juga, bahwa kalau ada variabel yang disusun dari beberapa indikator atau item atau pertanyaan atau pernyataan, itu diberi kode misalkan KP, kepuasan. Kepuasan itu unsurnya ada 4 pertanyaan, KP1, KP2, KP3. Nah, itu pengkodean. Supaya apa? Supaya
orang bisa membedakan, oh ini kelompoknya kekuasaan. Jadi kalau loh kok ada kode KP di sini, nah, berarti ada yang keliru gitu. Sehingga harus masuk ke masing-masing kelompok. Ya, begitu juga pengkategorian ya. Ada tadi itu pria wanita, kemudian mahasiswa dan seterusnya itu diberi kode dengan di kelompok-kelompokkan. Nah, saudara-saudara, setelah data yang saudara kumpulkan, baik itu data primer maupun sekunder, itu sudah baik. Nah, saudara simpan di dalam file Excel. Oke. Nah, file Excel yang saudara gunakan itu apa ya? Saya lupa di bagian mana itu. Saya lupa. Saya istilahnya lupa saya. Yang kalau misalkan bahasa tata cara Indonesia memisahkan angka satuan dengan desimal itu apa? Tata cara Indonesia memisahkan angka satuan dengan desimal itu apa? Koma. Nah, tata cara Amerika, Inggris, dan beberapa teman negara lain itu pakai titik. Nah, sekarang apa namanya? Excel saudara pakai apa? Pakai koma. Apa tuh pakai koma ya? Koma terus. Pakai titik terus. Nah, sebaiknya kalau saya menyarankan ini pakai titik karena apa? Karena nanti di SPSS, di EVIUS, ya, di AMOS, di PLS itu pemisah satuan dengan desimal itu titik. Ya, oke, oleh karena itu saya menyarankan saudara menggunakan lambang titik dan itu disimpan di dalam data apa namanya istilahnya ya kalau saya ya data orisinal gitu, data asli ya, data yang ya pokoknya asli, data yang belum diubah-ubah begitu. Nah, itu disimpan di dalam suatu file. Ya, sekali lagi saya menyarankan saudara boleh tidak mengikuti saran saya. Menyarankan data saudara itu saudara simpan di Excel menggunakan tanda baca titik untuk memisahkan satuan dan desimal. Oke, kenapa kok begitu? Karena file-file yang numerik ya, file-file numerik yang akan saudara proses ke program aplikasi yang lain itu lebih luwes ya, lebih dinamis ya kalau saudara simpan ke Excel. Ya. Oke. Jadi, nah saudara kalau perlu apa namanya menjumlahkan, jumlahkan dulu. Misalkan apa contohnya? Data primer kepuasan itu diukur dengan apa namanya menggunakan 4 pertanyaan. Untuk menjadikan suatu variabel kepuasan berarti nilai-nilai dari pertanyaan 1, 2, 3, 4 itu harus dijumlahkan. Maka saudara harus membuat rumus dengan apa namanya istilahnya apa ya? Kalkulasi format ya, format perhitungan Excel sama dengan cara sama dengan sel, misalkan sel B ditambah sel T tambah sel D tambah sel E ya, A B C D E, B C D E gitu ya. Jadi saudara jumlahkan dengan sama dengan ini plus ini plus ini plus ini sel-sel itu ya, saudara enter, saudara copy ke bawah, itu sudah boleh. Kemudian untuk yang lain, variabel-variabel yang lain bisa digunakan dengan itu contoh sederhana dari apa namanya
penggunaan format atau program sederhana ya untuk mengolah data awal, ya, mengolah data awal. Ya. Bukan tidak mungkin saudara mengikut langsung ke SPSS lalu digunakan, itu silakan saja. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan Excel karena lebih mudah menggunakan. Nah, intinya adalah bagian ini itu mendapatkan data yang siap untuk dibuat analisis dengan dasar bahwa data itu mewakili populasi, ya, mewakili populasi. Jadi kalau seperti tadi itu 777 itu bukan mewakili, itu salah, harusnya 7 kok. Berarti itu bukan mewakili indikator nomor tertentu itu yang sudah tulis. Harus bisa merepresentasikan. Begitu juga kategori-kategori yang lain. Oke. Nah, setelah ini data ini bisa dibersihkan dari kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan atau ketidaklengkapan, lalu dibuat atau dihitung rata-rata, standar deviasi, korelasi juga, kemudian distribusi frekuensi, ya. Buat nanti bisa dilihat ada kecenderungannya bagaimana menaik turun, bisa dilihat seperti itu. Nah, ini adalah satuan-satuan deskriptif. Ya, satuan-satuan deskriptif seperti tadi saya katakan. Loh, kok rata-ratanya harusnya data itu paling banyak 10 juta. Nah, ini kok bisa 12 juta. Nah, ternyata di sini tadi waktu koreksi ada yang lewatan. Ada data yang 100 juta masuk di sini. Nah, berarti ini sesuatu yang aneh ini. Rata-ratanya kok bisa lebih dari 10 juta. Orang yang kita sasar itu adalah orang yang punya penghasilan 10 juta ke bawah. Kok ini 10 rata-ratanya 12 juta, mesti ada yang salah. Nah, jadi dilihat kembali. Ya, dilihat kembali. Oke. Kemudian juga deviasinya ini. Kalau misalkan standar deviasi penyimpangannya terlalu jauh, itu berarti juga kemungkinan akan ada data yang jeglek. Seperti tadi yang lain itu sekitar 10 juta ke bawah, kok ini ada yang 100 juta. Ini bisa ditunjukkan oleh standar deviasi. Jadi pendek cerita, seorang pembimbing itu membaca deskripsi dari yang awal bab 4 yang saudara susun di tesis itu, akan bisa melihat, loh, kok rata-ratanya sekian. Loh, kok standar deviasinya sekian, itu bisa dilihat sepintas. Mas, ini kayaknya datanya ini tidak benar nih. Maka dilihat lagi sebelum saudara cerita memproses lebih lanjut di bagian ini. Ya, ini dibersihkan dulu. Nah, saudara-saudara, nanti akan terlihat, akan tercermin di tabel-tabel deskriptif yang saudara paparkan, saudara tuliskan di subbab 1 dari bab 4 tesis saudara. Itu bagian deskriptif, ya, memberikan gambaran mengenai data. Ini penting, ya, sekali lagi ini penting walaupun itu belum sampai apa-apa. Deskriptif dilipati aja, Pak. Loh. Nah, saya bisa mengatakan bahwa datanya itu baik bagaimana kalau tidak ada penjelasan mengenai data. Ya, ada urean, ada gambaran mengenai data yang saudara miliki. Nah, jadi bagian ini bagian awal dari analisis data yang penting. Jangan dianggap tidak penting deskriptif itu. Nah, orang saudara ngolahnya juga tidak sulit. Saudara kalau pakai SPSS, klik analyze, klik deskriptif, sudah keluar wes untuk KB. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Oke, enggak ada ya? Baik. Nah, kalau sudah begitu,
sudah disepakati antara, kita bicara tesis ya, disepakati antara dosen pembimbing dengan mahasiswa. Oke, langkah berikutnya untuk data primer kita perlu uji. Nah, inilah secara eksplisit data sekarang. Datanya ini tidak hanya sekedar representatif, tapi data yang dimasukkan, data yang dihasilkan oleh responden itu baik atau tidak ditunjukkan oleh validitas dan reliabilitas. Ya, ditunjukkan oleh validitas dan reliabilitas. Oke. Ditunjukkan oleh validitas dan reliabilitas. Coba saya beri waktu 10 menit. Ini dulu, bagian ini dulu. Data itu harus valid dan reliable. Valid dulu, silakan siapa yang mau menjelaskan. Kemarin sudah saya tugaskan loh ini. Coba jawab, Pak. Yuk, silakan. Mungkin yang dimaksud valid itu datanya itu tepat antara yang sesungguhnya dengan objeknya gitu, Pak, sama penelitian dalam penelitian tersebut, Pak, yang dikumpulkan oleh peneliti. Oke. Jadi yang lain dulu. Yang lain dulu. Saya, Pak. Silakan Yosua. Jadi kalau data valid itu seperti yang dijelaskan Mbak Faradila tadi, bahwa harus sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh peneliti, dan data tersebut kenapa harus valid, karena agar bisa dilanjutkan ke pengujian selanjutnya, contohnya reliable dan lain-lain. Karena ada beberapa proses pengujian apabila datanya tidak valid, itu tidak bisa digunakan untuk pengujian selanjutnya, Pak. Begitu mungkin. Terima kasih. Ya. Sudah? Silakan Ivan. Ini yang mana ini? Yang validitas atau reliabilitas? Oke. Pak, saya mau coba menambahkan, mungkin Gimana? kalau validitas mungkin lebih kepada agar supaya instrumennya itu teruji dengan valid ya, untuk menguji instrumen-instrumen yang sudah ditentukan oleh peneliti, seperti itu, Pak. Mencoba jawab, Pak. Silakan Matias.
valid itu data itu benar adanya. Jadi dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan reliabilitas itu data-data itu yang benar, data-data yang benar itu mengarah pada satu titik yang sama, mungkin yang dikehendaki juga. Demikian, Pak. Oke. Yes, makasih. Boleh nambahin, Pak? Alia apa Nida? Oh iya, itu nama saya semua, Pak. Oh iya. Nida Alia. Ya iyalah. Kalau reliabilitas itu datanya dapat dipercaya, dia sesuai dengan ketentuan atau kriteria yang memang sudah ditentukan. Kemudian kalau validitas itu sesuai dengan fakta yang ada. Begitu, Pak, mungkin. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan fakta. Sesuai dengan fakta. Kalau validitas. Iya, terima kasih, Pak. Izin menambahkan, Pak. Ayo, Mas Afif, silakan. Ya, Pak. Kalau menurut saya, kalau uji dari data primer, data reliabilitas adalah untuk mengoreksi dari konsistensi jawaban dari responden tersebut, Pak. Data dikatakan reliable apabila hasil dari data tersebut adalah acak, Pak, konsisten, Pak. Menurut saya, reliabilitas itu seperti itu, Pak. Terima kasih. Itu reliable ya? Iya, Pak. Orang ditakut kok dijawab. Tidak apa-apa, sudah. Ya, setelah Mas Afif masih ada. Baik, Pak, saya coba menjawab. Ya, silakan, Esther. Ya, kalau menurut saya itu, Pak, itu yang data validitas itu data yang kuat dan nyata, akurat. Sedangkan yang reliabilitas dia konsisten dengan data yang diteliti itu. Terima kasih, Pak. Ya, oke, silakan. Setelah ya, siapa ini? Husni Baharudin, Pak. Husni? Ya. Husni, namamu, panggilanmu mesti Husni ya? Uni, Pak. Uni? Ya. Ya, oke, silakan Uni. Ya, Pak, kalau menurut saya uji validitas itu digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya pertanyaan pada data. Sedangkan uji reliabilitas itu digunakan untuk mengukur apakah suatu data itu dikatakan reliable atau handal serta mengetahui kestabilan atau konsistensinya pada responden yang menjawab. Begitu, Pak. Oke. Terima kasih. Sudah? Baik. Jadi validitas tadi sudah saya sebutkan, kita ini bicara data primer. Terus kemudian ada contoh tadi saya sebutkan bahwa kepuasan itu diukur dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau responden disuruh isi pernyataan ya dalam kuesioner. Nah, yang dimaksud dengan validitas itu adalah kecocokan pertanyaan-pertanyaan atau item-item atau indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan itu. Ya, kalau cocok itu namanya valid. Ya, kalau cocok itu namanya valid. Sehingga apakah pertanyaan-pertanyaan itu cocok, maka nanti diukurnya satu-satu. Ya, ada beberapa alat yang digunakan untuk mengukur apakah data itu valid atau tidak. Nah, kemarin sudah ditunjukkan, nanti bisa dilihat lagi di materi seri kemarin itu ada dan dulu juga sudah pernah saya sampaikan bahwa ada tiga cara melihat mengukur validitas itu, dengan tolerance dan dengan VIF ya, itu bisa dikeluarkan dari SPSS semua. Atau yang mudah itu mengukur korelasi ya, korelasi antar item dengan
variabel. Kalau tadi item kepuasan ada 4, variabel yang diukur itu ada kepuasan. Itu korelasi antar mereka itu, antar satu pertanyaan dengan variabel kepuasan itu besar atau tidak. Nah, ini biasanya dikatakan besar itu ya pokoknya sekitar 0,8 lah atau 80% atau signifikan korelasi antara pertanyaan-pertanyaan itu dengan kepuasan. Sekali lagi, kepuasan tadi diukur dengan cara apa? Menjumlahkan jawaban-jawaban setiap pertanyaan itu. Itu validitas. Ya. Sehingga harus baik dulu. Nah, kalau sudah begitu, sudah tinggi, korelasinya tinggi, berarti memang kuesioner-kuesioner yang disusun, kuesioner-kuesioner berdasarkan mungkin penelitian-penelitian terdahulu, itu dinyatakan valid. Nah, sebelum digunakan untuk melangkah berikutnya, itu masih perlu diuji tentang reliabilitas. Konsistensi dari responden itu memberikan jawaban. Ya, konsistensi memberikan jawaban. Nah, ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu variabel itu reliable atau tidak, itu adalah Cronbach alpha. Nah, besarnya Cronbach alpha itu lebih dari 0,6. Jadi idealnya memang mendekati 1 atau ya mendekati 1 karena ini bentuknya adalah bilangan pecah ya, antara 0 sampai dengan 1. Jadi Cronbach alpha-nya semakin dekat dengan 1 itu semakin reliable. Oke, jangan khawatir saudara, tidak perlu, ya silakan saja kalau memberikan pointer-pointer bagian-bagian yang penting. Tapi materi sudah ada. Ya, kalau belum bisa diunggah nanti saya coba lagi. Saya coba lagi supaya saudara bisa mengunggah. Oke, itu mengenai reliabilitas dan validitas. Nah, 2 alat uji untuk mengatakan baik tidaknya data primer itu ya sudah kita bahas tadi. Sekarang untuk data sekunder itu biasanya kita menguji asumsi klasik, biasanya tidak selalu ya. Ada beberapa asumsi klasik yang harus dipenuhi, uji normalitas bahwa residu dari data itu berdistribusi normal, kemudian uji heteroskedasitas bahwa residu itu konstan, ya. Sebab kalau itu tidak dipenuhi 2 hal itu misalkan itu estimasi yang kita buat berdasarkan regresi yang dihasilkan itu kemungkinan besar akan bias, ya, akan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini maka harus dipenuhi dulu. Nah, kemudian juga ada asumsi klasik yang lain yaitu multikoliniaritas. Artinya multikoliniaritas itu adalah hubungan antara variabel independen. Kalau hubungan antar variabel independen itu kuat, maka sama seperti tadi, kemungkinan regresi yang kita hasilkan itu kalau digunakan untuk melakukan estimasi, melakukan analisis itu kemungkinan bias. Karena antar variabel independen itu mungkin besar pengaruhnya terhadap ini, hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, ya. Jadi
multikolinialitas, hubungan antar satu variabel independen dengan yang lain itu harus diselesaikan. Nah, bagaimana menyelesaikan itu kemarin juga. Kemudian yang berikutnya adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi. Di sini ya. Oke, ada beberapa hal yang sebetulnya itu kita tidak perlu menguji data terkait dengan uji asumsi autokorelasi. Kapan itu? Kapan kita tidak perlu menguji autokorelasi? Jadi autokorelasi, auto itu dirinya sendiri, auto itu dirinya sendiri. Jadi dirinya sendiri itu bahwa data itu berpengaruh terhadap data yang lain untuk nama variabel yang sama. Ya, maksudnya begitu. Jadi data-data pada misalkan saja kepuasan atau bukan kepuasan lah, keuntungan ya, keuntungan atau laba atau return itu antar data return itu saling berpengaruh, itu namanya autokorelasi. Sebetulnya kapan kita tidak perlu melakukan uji autokorelasi? Saya beri waktu 10 menit ya.
Oke, kalau sudah ada silakan. Mau coba menjawab, Pak. Ya, Pak Gaskoro. Autokorelasi jadi dilakukan ketika datanya itu dia bersifat time series, Pak. Oke, masih ada lain selain Pak Gaskoro? Baik, ya. Jadi apa namanya sebetulnya uji asumsi klasik autokorelasi itu kalau data yang kita gunakan itu data rumput waktu. Karena auto terhadap dirinya sendiri. Sebetulnya kan kalau misalkan data rumput waktu itu, misalkan ya saya buat sederhana saja. Misalkan IT pada waktu tertentu, plus B1 X1 T plus B2 X2 E. Nah, autokorelasi itu misalnya seperti ini, B3 Y T-1 dirinya sendiri. Nah, ini kalau ini itu signifikan berarti ada autokorelasi. Jadi tapi apa namanya, sebenarnya mungkin tidak perlu berdebat terlalu lama dengan terserah aja lah bisa memilihnya seperti apa. Nggak bisa saudara sudah berusaha menunjukkan sumber-sumber juga nggak bisa terima ya sudah. Tapi sebetulnya tidak perlu dilakukan terhadap uji autokorelasi. Nah, kemudian berikutnya yang sebetulnya juga tidak perlu uji normalitas. Sebetulnya loh ya, saya tidak mengatakan saudara tidak perlu menguji normalitas loh ya, sebetulnya sama dengan tadi. Ya bagus, saya tidak mengharuskan tidak melakukan ujian. Kita tidak perlu melakukan uji normalitas kapan? Jadi asumsi klasik tadi ada uji normalitas, ada uji homoskedasitas, ada uji apa namanya non multikolineritas, ada uji non autokorelasi. Nah, sebetulnya kita tidak perlu melakukan uji normalitas apabila apa? Boleh mencoba menjawab, Pak? Biasanya itu datanya lebih dari 30 kalau tidak salah. Saya pernah baca dari buku juga lebih besar. Datanya besar, atau ada yang bilang kalau sampelnya datanya itu lebih dari 30. Oke, setelah Widya ada lagi mungkin?
Baik, ya memang apa namanya yang saya baca juga begitu. Buku-buku yang terbitan internasional, artinya universal, artinya itu digunakan oleh warga negara di luar negeri juga, selain di Indonesia, bersifat universal. Itu kalau datanya itu besar, tidak perlu ya, atau dianggap ya, data itu berdistribusi normal. Jadi dengan demikian tidak perlu uji distribusi normal. Uji asumsi klasik untuk normalitas itu tidak perlu. Namun demikian kalau misalkan saudara wong itu juga secara apa namanya aktivitas itu kita juga tidak perlu sulit-sulit, wong klik analyze, klik regression dan seterusnya aja nanti bisa keluar ya. Atau klik pakai script deskriptif juga bisa ya untuk menguji normalitas. Jadi tidak sulit, tapi sekali lagi kadang-kadang kita gini loh maksud saya. Saudara-saudara, yang kita diskusikan ini kan sebetulnya kan alat. Kita tidak bicara masalah penelitian, belum bicara masalah penelitian. Alat statistik yang digunakan. Jadi saya seperti yang disampaikan oleh guru saya kepada saya dulu waktu saya kuliah, jangan sampai statistik itu menjadi hambatan penelitian. Jadi jangan sampai saudara itu tidak lulus skripsi atau tesis itu gara-gara statistiknya kurang. Nah, gitu loh maksud saya. Jadi harusnya apa namanya, saudara segera tanya aja orang-orang yang lebih tahu. Ya, jadi jangan sampai ini menjadi hambatan untuk bisa menyelesaikan studi. Itu ya. Jadi jangan salah nangkep. Ya, oke. Ini semua bahan semua ini ada nih. Validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik sudah ada semua. Ya, kalau saudara kelewatan nggak punya bahan, ya saudara bisa minta ke saya, nanti saya beri. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, saudara-saudara, sekarang sampai kita pada uji hipotesis. Jadi tadi sudah saya sebutkan, tesis saudara itu secara garis besar, 1 pendahuluan, ya, 2 itu konsep-konsep atau landasan teori atau penelitian terdahulu, ya, kemudian bab 3 itu metodologi, bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana variabel itu diukur, ya, itu di bab 3. Bab 4, bab 2 tadi landasan teori, kemudian penelitian terdahulu, diakhiri dengan apa? Rumusan hipotesis, ya. Nah, sekarang hipotesis penelitian yang ada di bab 2 ini kita uji dengan data yang sudah kita kumpulkan, data yang sudah kita apa namanya lihat baik tidaknya, ya, kemudian bentuk pengujiannya dengan menggunakan apa, apakah regresi, apakah analisis varian, apakah menggunakan t-square, ataukah menggunakan apa namanya uji-uji non parametrik atau uji-uji yang lain yang apa namanya pet function, pakai AMOS, pakai PLS atau yang lain, itu silakan. Tapi adalah pengujian hipotesis ini penting, bagian penting. Karena apa? Karena untuk melangkah berikutnya menjadi bagian interpretasi hasil dan diskusi. Nah, bagian pokoknya nanti di sini, di bagian akhir dari bab 4. Bab 4 tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama itu adalah memberikan deskripsi,
Ya, memberikan deskripsi mengenai data. Ya, terus kemudian kalau datanya itu primer, kita uji validitas dan reliabilitas. Kemudian kita misalkan buat regresi, kalau pakai analisis regresi, uji asumsi klasik. Ya, uji asumsi klasik, baru setelah uji asumsi klasik, itu berarti sudah memenuhi semua, lalu hasil regresinya tidak diubah. Tapi kalau ada yang memenuhi harus diobati dulu. Harus diobati dulu supaya datanya itu memenuhi asumsi klasik, normalitas, kemudian homoskidasitas, kemudian non multikolineritas, non autokorelasi itu dipenuhi, baru masuk ke pengolahan data terakhir. Jadi data itu diregres dulu, ya, data sekunder biasanya, kemudian diuji asumsi klasik. Kalau sudah memenuhi, sekali lagi langsung diuji. Kalau belum memenuhi, betulkan dulu, lalu diregres lagi dengan format data yang baru, dengan format data yang baru, bukan format data yang lama. Kalau yang digunakan format data yang lama berarti tidak memenuhi asumsi klasik seperti semula. Kalau terjadi penyimpangan loh ya. Tuh. Nah, kalau sudah bagus ya sudah. Ini pengujian ini. Pengujian hipotesis. Ya. Itu bisa bentuknya hipotesis itu berpengaruh atau tidak berpengaruh. Misalnya masalah hipotesis. Satu, karena misalnya koefisien regresi sama dengan 0. Saya buat sederhana saja ini ya. Koefisien regresi AA tidak sama dengan 0. Kemudian AA beta sama dengan ini ya, misalnya begini ya, sama dengan. Nah, kemudian A-nya berlawanan dengan itu. Kemudian 3. Ini kadang-kadang hanya ditulis sama dengan enggak apa-apa. Nah, ini tergantung dari hipotesisnya. Misalkan A berpengaruh positif terhadap B. Itu yang dipakai adalah hipotesis yang ketiga. Misalkan A berpengaruh negatif terhadap B, berarti hipotesis yang dipakai yang kedua. Kalau misalkan hanya dikatakan A berpengaruh terhadap B, berarti yang dipakai yang hipotesis pertama. Tidak jelas berpengaruhnya, itu memang belum jelas kok. Misalnya, belum ada yang melakukan penelitian terhadap masalah ini. Misalnya, ini belum jelas berpengaruh positif atau negatif. Ini namanya uji dua sisi, uji satu sisi, uji satu sisi. Oke. Nah, ada dua cara yang klasik dengan cara yang baru. Ini baru dimulai setelah tahun 50-an oleh Bayes. Yang klasik itu membandingkan nilai kritis dan nilai hitung. Nilai hitung itu nilai hitung T bisa, nilai hitung Z bisa, nilai hitung F bisa, nilai hitung G-square bisa. Yang berikutnya adalah membandingkan tingkat signifikansi alfa
dengan signifikan atau p-value, atau ada yang nulis probabilitas. Ya, ini. Kalau ini lebih kecil dari alfa, alfanya itu misalkan 5%, 10%, 1%, dan sebagainya. Kalau significance atau p-value atau probnya ini lebih kecil dari alfa, kita tolak H0. Ini kita tolak. Yang kita terima alternatif. Ya, kita tolak H0. Ya, yang kita terima alternatif apabila signifikan atau p-value atau probabilitas itu lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa. Ya, sudah cukup ya. Kalau saya pembimbingnya sudah cukup, tidak perlu saudara melihat tabel secara yang lama. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Belum, Pak. Oke, kalau belum sekarang kita sudah melampaui ini. Ya, jadi uji hipotesis. Sekarang interpretasi hasil. Kalau HO ditolak atau HA diterima, berarti hipotesis penelitian yang diterima itu dijelaskan kenapa kok seperti itu. Di depan kan sudah disebutkan bahwa saudara membangun hipotesis itu dasarnya konsep teori ini, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh ini. Nah, itu saudara tuliskan kembali masing-masing hipotesis itu, bangunan hipotesis itu di sini. Terus ditegaskan bahwa hasil penelitian ini juga sesuai dengan hipotesis yang ditetapkan oleh peneliti atau oleh penulis, ya. Dan ini sesuai dengan konsep teori yang disampaikan oleh ini tahun sekian, sesuai juga dengan hasil penelitian dari A, B, C, dan seterusnya. Dan mengapa begitu? Karena memang A berpengaruh positif terhadap B, misalnya seperti itu. Nah, saudara jelaskan lagi, apa artinya berpengaruh positif? Jelaskan lagi. Nah, itu semua sekali lagi sudah ada di bagian awal waktu saudara mau menetapkan atau membangun hipotesis. Waktu saudara di bab 2, saudara menuliskan landasan teori, saudara menuliskan penelitian-penelitian terdahulu, dan diakui dengan saudara menyusun atau menetapkan hipotesis penelitian. Nah, disitulah saudara pernah menuliskan itu. Nah, ini saudara tuliskan kembali di sini dengan kalimat lain tentu saja. Dan saudara lebih pertajam lagi. Ya. Oke. Sekarang kadang-kadang yang menjadi persoalan itu kalau H0-nya diterima, H0-nya diterima atau hipotesis penelitiannya itu ditolak. Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis. Misalkan A berpengaruh positif terhadap B. Nah, tidak terbukti atau itu ditolak. Yang diterima itu H tidak berpengaruh positif terhadap B. Misalnya. Nah, ini harus ditulis di dalam diskusi ini. Nah, bagian ini tadi, kalau saya, itu menjadi roh dari penelitian saudara. Bagian ini tadi. Saudara mau membuat suatu kesimpulan terhadap hipotesis, ya, ini interpretasi hasil ini, kemudian diskusi. Nah, sekarang persoalannya, kalau misalkan hipotesis penelitian itu tidak diterima, ditolak, nah, terus gimana? Coba. Saya beri waktu 10 menit ya.
Pak, saya mau coba jawab, Pak. Silakan. Kalau H0 diterima atau hipotesis penelitian ditolak, menurut saya itu nggak apa-apa, Pak. Justru itu mungkin berupa temuan gitu yang ditemukan oleh peneliti. Jadi mungkin peneliti bisa mencari hasil penelitian terdahulu yang mungkin sama juga, atau mungkin menjelaskan lebih lanjut kenapa H0 penelitiannya yang diterima, bukan hipotesis penelitian yang begitu menurut saya, Pak. Ya, tidak apa-apa, tapi gimana tadi, Mbak? Tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa karena itu merupakan temuan dari penelitian, Pak. Jadi mungkin peneliti bisa mencari penelitian terdahulu yang mempunyai hasil yang sama begitu, atau mungkin peneliti bisa mencoba menelaah lebih lanjut kenapa malah H0-nya yang diterima bukan hipotesis penelitiannya. Begitu, Pak. oke. Setelah ada Mbak Anis, silakan. Iya Pak, izin menambahkan kalau misalnya hipotesisnya ditolak, Kurang keras Mbak Anis. mungkin ada dua. Oke Pak, jadi kalau hipotesisnya ditolak mungkin ada dua alasan. Yang pertama mungkin dari kesalahan si peneliti. Jadi sebelum kita ngejudge bahwa oh ini hipotesisnya emang betul tertolak, kita ngecek dulu apakah sampel yang kita ambil itu sudah representatif, lalu datanya yang di-input apakah sudah benar, langkah-langkahnya apa benar. Kalau misalnya itu emang sudah benar dan emang terbukti tidak salah, saya setuju dengan pendapat Mbak Hairunisa bahwa itu merupakan penemuan baru gitu. Jadi mungkin yang dilakukan peneliti adalah mencari referensi dari jurnal penelitian orang lain yang sama menyatakan ini tidak terbukti sebagai pendukung hipotesis yang tidak terdukung tersebut. Terima kasih. Oke, good Mbak Anifa. Yang lain? Ini penting ya. Jadi kalau apa namanya, saudara mempunyai 3 hipotesis gitu. Ya, 3 hipotesis. Misalkan saja hipotesisnya itu begini. Misalnya saja ya. Misalnya hipotesisnya itu begini. Misalkan hipotesis 1 itu A berpengaruh positif terhadap B. Hipotesis 2 misalnya saja D berpengaruh positif terhadap misalnya saja B. Hipotesis ketiga misalnya C itu berpengaruh positif terhadap B. Ya, ini diterima. Ini diterima, terus ini ditolak. Nah, kan nggak bisa. Saudara batal gitu. Batal, gagal. Tesisnya kan nggak bisa. Bahkan 2 ditolak pun juga tidak bisa mengatakan tesis penulisan tesisnya gagal. Nggak bisa. Kalau saya loh ya, saya kan berada di belakang saudara. Ya, dulu saya punya hipotesis di disertasi saya itu 19. Yang diterima berapa? 4. Oh, bayangkan itu apa saya bubar jalan. Karena 15 hipotesis saya itu tidak diterima. Ya. Jadi memang benar tadi dikatakan oleh saudara siapa tadi sebelum Mbak Anifa tadi juga, Mbak Anifa juga sudah menyampaikan bahwa ada kemungkinan maka ini tadi bagian ini datanya itu sudah benar belum, dicek dulu, dicek lagi. Maka di sini pertanyaan riset yang terjawab apakah sudah terjawab atau belum. Kalau belum kembali ke depan, dicek dulu datanya benar belum, oh sudah betul ya.
sudah betul proses ini, sudah betul semua, sudah betul memang ditolak. Nah, kalau sudah begitu, ya tidak apa-apa. Kan di bab 2 tadi sudah disebutkan bahwa saudara sudah mengumpulkan konsep-konsep atau landasan-landasan teori atau penelitian-penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu itu, seperti tadi disampaikan oleh Mbak Hanifah, itu ada misalkan saja yang menyatakan A berpengaruh positif terhadap B, A, D berpengaruh positif terhadap B, tapi juga ada yang tidak terbukti bahwa D berpengaruh positif terhadap B. Bahkan mungkin ada yang hasil penelitiannya menyebutkan bahwa D berpengaruh negatif terhadap B. Ya, jadi saudara harus merujuk ke sana. Selain tentu saja kalau ada konsep-konsep yang mendukung saudara. Tuh yang kedua. Jadi yang pertama, saudara lihat dulu penyiapan datanya sudah betul belum? Datanya sudah baik atau belum? Ya. Kemudian sudah diproses dengan alat statistik dengan yang cocok atau belum? Ya, kalau itu sudah memenuhi semua, lihat konsep teorinya lagi, lihat penelitian-penelitian yang terdahulu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada kemungkinan, ya, ada kemungkinan lingkungan, ya, lingkungan bisnis, lingkungan perekonomian, ya, mungkin, ya, saudara melakukan penelitian pada saat misalkan saja tahun 2006. Loh, kok nggak cocok? Oh, ternyata pada saat itu sedang ada gempa bumi di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, mungkin sekarang saudara melakukan penelitian di Lumajang sana juga nggak cocok, karena sekarang sedang ada luapan lahan Gunung Semeru. Gunung Semeru barusan meletus. Ya, jadi kondisi lingkungan itu bisa mempengaruhi data, bisa mempengaruhi angka-angka yang menjadi tidak normal atau abnormal, tidak sesuai dengan kebiasaannya, fluently tidak biasa, tidak sesuai dengan kebiasaan. Jadi karena ada kondisi tertentu lalu jeblok misalnya. Mungkin juga karena ada aturan baru, ada regulasi. Misalnya dulunya tidak ada, misalkan pajak dividen. Ya, tidak ada pajak dividen. Sekarang ada pajak dividen atau kenaikan pajak dividen misalnya. Nah, kalau seperti itu ya berarti walaupun itu terlihat bahwa laba perusahaan ini mengalami kenaikan yang signifikan, tapi ternyata kok pembelinya kok nggak meningkat loh, karena nggak ada yang minat. Nah, sekarang dikenai pajak lebih tinggi atau dinaikkan pajak dividennya misalnya. Jadi ada banyak kemungkinan kenapa hipotesis saudara itu ditolak atau tidak sesuai dengan hasil penelitian saudara, tidak sesuai dengan hipotesis penelitian saudara. Itu satu hal penting yang ingin saya katakan, bahwa hasil penelitian saudara ada kemungkinan tidak sesuai dengan hipotesis penelitian saudara. Jadi kalau seperti itu, saudara lakukan cek tadi itu. Kalau sudah betul semua prosesnya, saudara cari konsep teori, penelitian-penelitian terdahulu, situasi atau kondisi lingkungan, bisnis, lingkungan ekonomi, kemudian ada atau tidaknya aturan baru atau perubahan regulasi yang diterapkan di dalam kaitannya dengan masalah yang sedang saudara teliti. Nah, misalkan saudara itu meneliti mengenai saham, lalu oh ini ada regulasi tentang tenaga kerja, ya mungkin jauh. Ada regulasi mengenai dibukanya provinsi baru, ya mungkin jauh.
Ya. Jadi ya regulasi-regulasi, ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan yang relevan. Ya, jadi sekali lagi bagian ini adalah bagian penting. Karena apa? Karena di sini itu mendiskusikan baik itu hipotesis penelitian diterima itu tidak cukup seperti apa sudah selesai cukup. Jadi A berpengaruh positif terhadap B. Dah itu disampaikan sejak awal di hipotesis penyusunan hipotesis disampaikan lalu ini disampaikan. Nah, kalau seperti itu ya nggak ada kemajuan sebagai mahasiswa S2. Nah, ini bagian ini penting ini, diskusi ini. Ya, jadi diskusi ini mengupas, menguraikan mengenai hasil analisis data. Baik itu menerima hipotesis penelitian maupun menolak hipotesis penelitian. Diskusi ini penting. Karena apa? Karena ini akan digunakan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan. Ya, mengambil kesimpulan. Penelitian. Baik, ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Baik. Ada, Pak. Untuk pertemuan terakhir ini tidak ada tugas ya. Ujian saya belum memutuskan ujiannya seperti apa. Saya ya ujian 2 jam juga bisa, ujian take-home exam juga bisa, kemudian pilihan ganda juga bisa. Kalau di S1 itu saya membuat soal banyak gitu ya, untuk satu topik ada 10, ada 20, ada yang 30, kemudian satu topik itu saya ambil sebagian, kemudian saya acak, sehingga soalnya itu setiap mahasiswa dapat 40 atau 50 itu soalnya bisa beda-beda. Nah sekarang di S2 ini belum punya alat itu ya. Belum punya alat untuk ngacak, jadi belum tahu. Nanti yang kalau saudara suruh milih yang mana? Saudara ini belum mau membuat tesis ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Coba sekarang saya ini dulu ya. Kita lihat dulu mengenai
Gimana ini? Oke. Oke, setelah saya lihat silabus kok tampaknya kita ujian 2 jam saja ya nanti ya. Ujiannya jam 3:30. Iya, Pak. Ujiannya jam 3:30. Oke lah. Baik, saya dulu. Karena bagian ini akan saya keluarkan, saya coba ini dulu ya. Perbaiki masuk ke web dulu ya, materi hari ini ya. Kalau nggak bisa nanti saya kirim melalui WA. Apakah saudara bisa semua mendownload dari WA? Ya kalau Bisa, dari bisa, WA bisa, bisa, Pak. Pak. Tapi kalau dari web itu yang mungkin besar loh, agak karena bersalah sedikit. Word, jadi mungkin nanti saya pindahkan ke JPEG, ke PDF dulu, karena kalau Word itu lebih besar. Kalau WA nanti kasih yang komputer saudara. Oke, saya coba dulu ya. Kita out dulu ya. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Pak, sehat selalu. Terima kasih, Pak. Sehat semua ya. Iya, Amin. Pak. Sekar itu sama siapa Sekar itu? Terakhir kuliah. Terima kasih, Pak. Yang dibopong Sekar itu siapa? Itu PP, Pak. Anak-anaknya apa ponakannya? Oh, pokoknya anak saya, Pak. Oh iya, ya, selamat ya. Iya, Pak. Oke, sehat semuanya. Terima kasih, Pak. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Bapak Sampai juga jumpa, Pak. sehat-sehat ya. Terima kasih. Terima kasih. Halo, Pak. Itu asik. Nah, ini di belakang.